Sebagai kota yang majemuk, Jakarta tumbuh tanpa menonjolkan identitas ras, suku, atau agama manapun, termasuk Islam. Meski demikian, penggalan-penggalan kisah dari masa lalu hidup dalam tatanan kepercayaan masyarakat. Di masa kini, tidak lagi mudah untuk menemukan jejak fisik sebagai pembuktian bagaimana Islam masuk dan berkembang di Jakarta. Memori itu dirawat oleh kesadaran kolektif masyarakat di kampung-kampung yang hidup dengan nilai-nilai agama dan sosial yang diwariskan. Menyisir peradaban Islam di kota Jakarta tidak bisa lepas dari keberadaan kampung Arab tertua di kota ini. Kelurahan Pekojan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat diyakini pernah menjadi epicentrum penyebaran dan perkembangan Islam di Jakarta pada abad ke-15. Nama Pekojan berasal dari kata Hoja atau Kaja, yakni sebuah daerah di Bengali, India yang penduduknya beragama Islam dan sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Etnis India asal Kaja inilah yang diriwayatkan membawa agama Islam ke kawasan tersebut dengan berdagang. Para pedagang India tidak bertahan lama di wilayah ini. Saudagar dari Arab Hadramautlah yang melanjutkan syiar Islam di sekitar wilayah ini. Pada abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda bahkan menentukan kawasan Pekojan sebagai kampung Arab karena banyaknya penduduk keturunan Arab yang tinggal di sana. Perjalanan Islam itu bermula dari daerah yang dinamakan zona ekonomi. Jadi tidak bisa dipisahkan dari itu. Seperti juga kedatangannya mulai dari Lamuri, ya, Aceh. Itu dibawa oleh orang-orang Imarat, orang Betawi bilang Emrat. Ada kampungnya Emrat itu di Yahpat. Di mana itu Emrat Yahpat itu di Jalan Lodan, ya kan? Itu mereka adalah pedagang-pedagang dan membawa ulama. Dalam kontingen bisnis itu mesti ada ulama. Membawa ulama, ya kan? Apa buktinya? Itu koin rubiah, koin emas rubiah ditemukan di Aceh, ditemukan di Tapanuli. Dan salah satu pulau di utara Aceh itu namanya Rubiah. Itu namanya. Dan itu mereka datang. Di Jakarta, Sunda Kelapa adalah zona ekonomi. Kawasan Pekojan terletak hanya beberapa kilometer dari pelabuhan tersibuk di Batavia saat itu, Sunda Kelapa. Sejarah panjang perkembangan Islam di kawasan Pekojan ditandai dengan berdirinya beberapa masjid yang kini sudah berusia ratusan tahun. Ada 5 masjid di Pekojan yang usianya di atas 3 abad. Salah satunya adalah Masjid Al-Ansor. Masjid ini didirikan oleh orang-orang India yang bermukim sekitar tahun 1600-an di kawasan ini. Masjid yang terletak di tengah permukiman padat penduduk ini dibangun pada 1648 dan menjadi masjid tertua di Jakarta. Jadi kata kakek saya nih, orang-orang India itu syiar Islam. Jadi di sini waktu itu Islam masih belum tumbuh lah gitu. Jadi sedikit-sedikit dia datang mesiar agama lah, berdoa bersiar agama, menyiarkan agama lah gitu dari Islam. Waktu zaman dulu kan di sini yang ada Hindu sama Buddha kan, pertama kali kan itu di sini. Jadi itu orang India itu jadi sampai meninggal di sini dia. Masjid ini didirikan di atas tanah wakaf milik warga India saat itu. Beberapa makam di sekitar masjid diyakini sebagai makam para saudagar India yang menetap di sana dan turut membangun masjid. Bangunan asli masjid yang ditetapkan sebagai cagar budaya pada 1972 ini sudah tidak lagi tampak.
Ya lu yang masih asli cuman ini aja nih, galar ini nih tuh. Iya, ini juga tadinya mah kayu-kayu jati, ya, jati semua. Berhubung dimakan usia, jadi bawahnya keropos atasnya juga dimakan. Itulah kutu-kutu gitu. Jadi dinas museum nggak bisa pokoknya nggak bisa ganti kayu. Dia bilang mau dicor aja terserah. Dia bilang karena dia yang ini ya yang bisa, jangan sampai ngerubah statusnya aja. Itu bentuknya kayak begini nih. Sama. Sama dari dulu segini. Sama ya. Pemprov DKI sudah merenovasi masjid hingga 3 kali agar masjid ini bisa terus berfungsi untuk menampung jemaah sekitar. Tempat ibadah bersejarah lain di sini adalah Langgar Tinggi. Musala di Jalan Raya Pekojan ini dibangun oleh warga keturunan Arab pada 1829. Tembok dan ornamen kayu merupakan ciri khas Langgar Tinggi yang memadukan gaya khas Eropa, Tionghoa, dan Jawa. Masyarakat setempat menyebut Langgar Tinggi sebagai bangunan yang menyimbolkan kerukunan antar etnis di kawasan Pekojan. Masih di Jalan Raya Pekojan, tidak jauh dari Langgar Tinggi, berdiri masjid yang diklaim warga setempat sebagai masjid terbesar di kawasan ini. Arsitektur masjid ini lebih condong ke gaya Eropa dengan 33 pilar bergaya Romawi di dalam bangunan masjid. Masjid Jami An-Nawir diperkirakan mampu menampung lebih dari 1.000 orang. Masjid ini didirikan pada 1760 oleh ulama asal Hadramaut atau Yaman Selatan saat itu, Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Pendiri pertamanya yang tercatat adalah sebagai pewakifnya adalah makam yang ada di depan daripada Masjid Jami An-Nawir ini yang dikenal dengan panggilan Babah Kecil. Nah, beliaulah adalah salah satu pertama daripada pewakif tanah Masjid Jami An-Nawir. Kemudian menjadi perluasan daripada Masjid An-Nawir menjadi 2.000 meter persegi ini. Ya, ini ada sebagian daripada pewakif yang baru yaitu Sayyid Abdullah bin Husain Al-Idrus. Sebagai salah satu tempat ibadah tertua di Pekojan, Masjid Jami An-Nawir kini juga menjadi simbol jejak peninggalan kampung Arab Pekojan. Perkembangan kampung Arab Pekojan sebagai salah satu pusat syiar Islam juga ditandai dengan dibentuknya Jamiatul Khair di awal 1900-an oleh pemuda asli Pekojan saat itu, Sayyid Ali bin Ahmad Syahab. Organisasi swasta ini dibangun untuk melakukan penyetaraan pendidikan syiar Islam di era pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari negara-negara Muslim lain. Nah, di samping itu kita pada abad permulaan 20 itu merupakan aktivitas Islam di daerah Pekojan dengan terbentuknya Jamiatul Khair pada 1905. Aktivitas Islam. Dan jangan salah, pada 1923 di Pekojan itu menjadi tempat musyawarat khilafah sedunia atas anjuran dari Turki. Selama ratusan tahun, kampung Pekojan terus tumbuh dan berkembang. Kawasan yang dulu cenderung homogen kini telah bertransformasi. Kegiatan ekonomi juga tumbuh di kawasan ini. Hal ini beriringan secara harmonis dengan kelompok masyarakat yang masih menjaga beberapa tradisi Pekojan sebagai kampung Arab dan pusat perkembangan Islam di zamannya. Masih dari Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kali ini
bergeser ke Kelurahan Jembatan 5. Masyarakat setempat mengenal sosok seorang ulama dan cendekiawan asli Betawi bernama Kiai Haji Muhammad Mansur. Sosok Tuan Guru Mansur dikenal sebagai ulama yang keras dalam melawan penjajah, khususnya di era pasca kemerdekaan. Nah, Guru Mansur ini seorang pejuang. Ketika pada bulan November, tentara sekutu mulai berdatangan, dia memasang benderanya di kubah masjid Jembatan Merah. Di situ dia pasang. Lalu datanglah pasukan Belanda meminta turunkan itu bendera. Guru Mansur nggak mau. Sampai bendera itu ditembakin dari darat. Tetap Guru Mansur nggak mau turunkan. Itulah Guru Mansur, tokoh ya. Beliau adalah Jembatan 5. Sosok Tuan Guru Mansur tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Masjid Jami Al-Mansur di Kelurahan Jembatan 5. Masjid yang berdiri di lahan seluas 2 hektar ini dibangun pada 1717 oleh seorang pangeran dari Kerajaan Mataram. Ketika baru berdiri, tempat ibadah ini diberi nama Masjid Kampung Sawah dan diperuntukkan sebagai fasilitas ibadah dan sarana pendidikan masyarakat setempat. Pendirinya yaitu Raden Abdul Muhid. Nah, Raden Abdul Muhid ini berasal dari Kerajaan Mataram. Nah, beliau diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai Tumenggung Batavia. Gitu, sebagai Tumenggung Batavia. Nah, kesempatan beliau menjadi Tumenggung, beliau mendirikan masjid ini untuk menggembleng para santri untuk melawan penjajah. Jadi mendirikan masjid ini tujuannya juga untuk menggembleng para santri melawan penjajah. Jadi dari Raden Abdul Muhid ini terus turun-temurun sehingga kepada Kiai Haji Muhammad Mansur. Layaknya arsitektur masjid kuno di Indonesia, masjid ini memiliki 4 pilar besar sebagai pondasi utama. Pilar-pilar ini merupakan satu-satunya bagian asli masjid yang masih bertahan hingga kini. Masjid ini merupakan saksi perjalanan sang guru melawan penjajah dan menyebarkan ilmu yang ia miliki ke masyarakat setempat. Bidang keilmuan Guru Mansur yang terkenal kala itu adalah ilmu falak, yang merupakan keilmuan untuk menentukan waktu berpuasa dan perayaan Idul Fitri bagi umat Islam. Kapan permulaan puasa? Kapan akhir atau kita mau masuk lebaran Idul Fitri atau Idul Fitr, itu adalah ditentukan oleh Kantor voor Inlandse Zaken. Kantor voor Inlandse Zaken mempekerjakan banyak orang untuk memantau bulan. Nah, ketika bulan terlihat, maka terjadilah serial pukul beduk, orang sambung bersambung, ya kan? Wah, kita tahu besok ini puasa mulai. Tapi banyak orang Betawi mengatakan, tunggu dulu, apa kata Guru Mansur? Oh. Karena Guru Mansur pendekatannya falakiyah. Apa kata Guru Mansur? Oh. Jadi kalau Guru Mansur kata puasa, kita puasa. Kalau Guru Mansur kata henti dulu, ya henti dulu, kan gitu. Ya, berarti patron gitu ya? Ya, itu Guru Mansur. Kisah perjuangan Guru Mansur dalam melawan penjajahan dan kebodohan di masanya diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, khususnya di Jembatan 5. Penamaan Masjid Jami Al-Mansur dilakukan pada 1967, sesaat setelah sang guru menghembuskan nafas terakhir. Makam Kiai Haji Muhammad Mansur terletak di bagian depan masjid yang hingga kini masih sering didatangi oleh peziarah. Kehadiran Guru Mansur melengkapi penggalan kisah sejarah perjuangan kaum Islam di era pemerintahan kolonial dan pasca kemerdekaan. Di masa lalu,
kawasan Jembatan 5 memang dikenal sebagai lokasi berkumpulnya para cendekiawan dan ulama nasional. Hal ini dikarenakan lokasi Jembatan 5 yang tak jauh dari pelabuhan Sunda Kelapa. Dan Jembatan 5 karena itu nyambung, itu base Islam. Belanda sendiri menambahkan kontingen Jembatan 5 karena di situ pusat aktivitas kaum intelektual Betawi pada waktu itu. Tokoh-tokohnya pertama adalah Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah kakek samping dari saudara Yusuf Mansur. Kakek langsungnya adalah Guru Mansur. Kakek saudara Yusuf Mansur adalah Guru Mansur. Kalau Junaid Al-Batawi itulah sepupu tua. Junaid Al-Batawi pada medio abad 19, ya kan? Beliau ke Mekah karena ilmunya tinggi, beliau diangkat sebagai imam Masjidil Haram. Satu-satunya orang yang non-Hejaz yang menjadi imam di Masjidil Haram adalah Syekh Junaid Al-Batawi. Jejak tumbuhnya Islam di ibu kota juga dapat dilihat pada bangunan masjid tua di pesisir utara Jakarta, tepatnya di Kampung Bandan Ancol. Masjid Jami Al-Mukaromah dibangun pada 1789 oleh ulama asal Bogor, Sayyid Abdul Rahman bin Alwi Asyatri. Masjid ini dibangun sekaligus untuk menyelamatkan makam-makam penyebar agama Islam asal Yaman yang melakukan syiar terakhirnya di sekitar Kampung Bandan kala itu. Adanya para wali-wali Allah yang beliau-beliau itu syiar Islam di wilayah sini sebagai syiar terakhirnya, walaupun sebelumnya beliau singgah di berbagai tempat di belahan dunia ini. Yang pertama itu Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi. Beliau keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Ba'alawi. Beliau adalah keturunan dari yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ada kedua wali Allah yang bersamaan di satu zaman beliau dakwah, beliau syiar Islam ke berbagai pelosok dunia, dan syiar terakhir di zaman kehidupan beliau adalah di Kampung Bandan. Makam di Masjid Jami Al-Mukaromah merupakan salah satu makam tertua ulama penyebar agama Islam di Jakarta. Bangunan Masjid Jami Al-Mukaromah dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama merupakan ruangan sholat, sementara bagian kedua merupakan ruangan makam yang ramai dikunjungi para peziarah. Untuk menjaga kelestarian salah satu bangunan cagar budaya, Masjid Jami Al-Mukaromah telah 3 kali dipugar Pemprov DKI Jakarta, yakni pada 1956, 1972, dan 1978. Saat ini, masjid dan makam yang ada di dalamnya dirawat langsung oleh pengurus masjid dan warga Kampung Bandan. Umumnya mereka tahu. Jadi pendatang-pendatang yang lebih awal itu, zaman itu, mereka lebih tahu. Mereka tahu bahwa di sini ada makam keramat, ya, yang dikeramatkan, makam wali. Nah, setelah menelusuri jejak perkembangan Islam di Jakarta, kita kali ini juga akan membahas mengenai takjil. Siapa yang tidak mengenal dengan istilah ini? Ada yang mengidentifikasi atau mengartikannya sebagai jenis-jenis makanan kecil berbuka puasa. Dan ada juga versi lain yang menjelaskan mengenai arti dari kata takjil ini.
Menjelang berbuka puasa, sudah jadi kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk ngabuburit. Kegiatan ngabuburit bisa bermacam-macam. Yang pasti, tujuannya untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Bisa olahraga, atau ya sudah pasti, mencari penganan untuk hidangan berbuka puasa seperti takjil. Takjil bisa berupa gorengan, kue-kue, dan hidangan yang didominasi rasa manis. Kata takjil terlanjur diasosiasikan dengan makanan pembuka. Padahal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takjil berarti mempercepat berbuka puasa. Kata takjil sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu ajila, yang artinya menyegerakan. Seiring berjalannya waktu, takjil mengalami pergeseran makna dan kini identik dengan camilan untuk berbuka puasa. Dan dinikmati, justru dengan takjil itu memunculkan kebahagiaan kecil. Kenapa disebut kebahagiaan kecil? Karena ada momentum persiapan dulu, orang goreng pisang, terus kemudian goreng poho, ubi, itu untuk persiapan buka puasa yang disebut takjil gitu. Jadi ada suatu tahapan persiapan, kemudian si orang yang berpuasa itu menikmati pada saat beduk maghrib berbunyi gitu. Salah satu jenis makanan berbuka yang populer di Indonesia adalah kolak. Kolak merupakan penganan dengan bahan dasar kuah santan yang dicampur gula merah dengan isian tertentu, misalnya pisang. Popularitas kolak sebagai menu berbuka puasa tidak bisa lepas dari penyebaran agama Islam di Jawa. Di masa para wali, kolak ikut andil dalam penyebaran agama. Makanan ini lantas menjadi semakin populer di masyarakat karena cita rasanya bisa diterima oleh semua kalangan. Kolak ini masuk dalam berbagai dimensi. Pertama, dalam hal keseharian, orang tanpa menunggu Ramadan pun bisa menikmati kolak. Gitu. Kedua, kolak ini hadir dalam momentum spiritual atau religi lah. Gitu. Misalkan dalam acara sesaji atau upacara tradisional itu menghadirkan kolak. Inilah. Ini yang saya maknai bahwa makanan tradisional kolak ternyata mampu melewati sekat-sekat sosial, sekat ekonomi, ataupun etnis gitu. Sebuah rumah makan masakan Minang di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat sudah hampir 40 tahun selalu menyajikan sajian berbuka puasa yang khas. Berbagai jenis kue-kue basah hingga gorengan disajikan di sini. Dari siang hingga sore hari, orang datang untuk membeli penganan buka puasa. Bubur kampiun, makanan kecil-kecil ini banyak ya macamnya. Sini favoritnya kampiun. Kenapa favoritnya itu? Rasanya emang kenapa kayak gimana sih? Ya susah ya, emang udah suka ya susah ya. Cocok banget gitu. Cocok banget ya, karena sebetulnya saya orang Padang juga kan. Bubur kampiun khas Minang memang jenis makanan yang paling diminati. Bubur kampiun adalah makanan pertama yang dijual di sini. Menurut pemilik restoran, bubur kampiun buatannya dibuat memakai resep lama. Kalau kampiun itu kan campur-campur. Kalau kolak itu hanya kolak pisang aja gitu. Di kampiun itu kan ada kolak. Adanya, karena kampiun itu kan ada 6 macam dan ada di dalam itu sudah ada kolaknya. Kalau kampiun itu ada 6 isinya. Ada ketan putih, ada bubur sumsum, ada candil, ada kolak pisang, ada pacar Cina sama serikaya. Lengkap gitu. Iya, dicampur. Terlepas dari pergeseran makna yang terjadi, takjil hingga kini masih menjadi sajian utama masyarakat Indonesia saat Ramadan tiba. Takjil menghilangkan sekat-sekat sosial ada di masyarakat, semua kelompok dan golongan.
membutuhkan, mencarinya, dan menikmatinya bersama-sama saat waktu berbuka puasa tiba.